Oke, halo semuanya. Selamat datang. Hari ini adalah tanggal 15. Dan bulan lalu saya pernah membuat video tentang kalian tahu itu apa? Gue juga mau ngasih tahu gitu kan ya, apa-apa aja yang gue lakuin saat melakukan no-vape ini. Dan inilah diri gue 2 bulan kemudian. Pasti ya biasa-biasa aja gitu kan ya. Gue juga orangnya ya selama 2 bulan ini nggak terlalu produktif amat. Tapi intinya gue bisa menyelesaikan pekerjaan gue dengan baik gitu. Nah, untuk di tahun 2022 ini, apakah gue pernah nonton video-video tersebut? Gak ada, teman-teman ya. Sama sekali gak ada, alhamdulillah. Tapi sayang banget ya, di Desember gitu kan ya, setelah gue buat video itu, gak berapa lama kemudian gue tuh nonton, teman-teman ya. Nonton sekali gitu loh. Nah, gue nonton itu sebenarnya di bulan Desember itu 3 kali sebenarnya. Nah, cuma sebelum buat video itu gue nonton 2 kali. Nah, setelah buat video itu gue nonton gitu loh. Nah, dan gue nyesel banget ya saat itu. Dan sebisa mungkin gue menahan gitu loh nafsu gue, ego gue, supaya nggak nonton lagi gitu loh. Jadi bagi kalian yang nonton ya sekali 2 kali, apakah itu gagal? Sebenarnya ya nggak boleh sih. Tapi kalau kalian melakukan challenge itu cuma nggak onani, ya itu masih aman. Tapi kalau kalian melakukan challenge nggak nonton dan nggak onani, ya itu udah pasti gagal gitu loh. Ya doain aja lah ya, semoga tahun ini kita semua itu nggak lagi nonton begituan teman-teman ya, kita bisa tobat. Also di video ini juga gue nggak cuma ngabarin bagaimana transformasi gue, bagaimana kehidupan gue setelah menjalani challenge ini, tapi gue juga bakal ngasih strategi ke lu gitu loh ya. Apa aja sih yang gue lakuin supaya gue bisa survive dalam challenge ini? Ya cara-caranya sebenarnya sih simple lah ya, kalian bisa cari di YouTube ya. Tapi cara yang paling akurat gue lakuin untuk bisa survive ya di no-vape ini adalah, yang pertama adalah gue buat go tiap hari. Maksudnya gue buat daily routine gue setiap hari gitu loh. Nah, jadi misalkan ya hari ini adalah hari ke-15 gitu. Nah, malam tanggal 15 itu gue membuat apa aja yang harus gue lakukan gitu kan ya. Daily routine gue, goal-goal yang mau gue lakukan itu di tanggal 16 itu gue catat. Dengan melakukan begitu, gue pasti akan termotivasi dan juga tertrigger untuk melakukan hal-hal yang harus gue lakukan hari ini juga gitu teman-teman. Nah, cara lainnya yang gue lakukan adalah gue itu wajib melakukan olahraga setiap hari, tiap pagi. Nah, kenapa olahraga tiap pagi dan tiap hari ini bagus? Karena kita olahraganya di pagi hari, jadi rasa malas kita itu akan berkurang gitu loh. Nah, kita akan selalu semangat gitu. Dan ya pastinya badan kita akan semangat gitu kan ya saat kita melakukan olahraga pagi itu. Dan ya nggak ada lagi lah ya rasa nafsu yang masuk ke dalam tubuh kita. Olahraga di pagi hari itu juga banyak teman-temannya benefit yang kita bisa dapatkan ya, banyak banget. Pokoknya kalau misalkan kalian masih muda nih ya, seperti saya ya masih muda juga, itu olahraga teman-teman ya, wajib olahraga tiap hari. Karena itu bakal berguna sih di masa depan gitu. Nah, hal yang gue lakuin di saat gue hampir melakukan hal itu, di saat nafsu gue udah benar-benar nggak tahan, itu adalah gue push up teman-teman ya. Gue berdiri ya, gue melakukan olahraga kecil-kecilan, dan itu cara tuh work banget. Jadi gue udah termotivasi, gue nggak melakukan hal itu lagi, dan ya gue bisa keluar dari zona nyaman. Jadi itu aja sih cara gue untuk survive menjalani challenge ini gitu kan ya. Mungkin kalian ada cara lain lagi, bisa tulis ya pengalamannya di kolom komentar gitu kan ya. Sebenarnya teman-teman, hal yang paling susah dilakukan untuk survive dari challenge ini atau untuk membangun kebiasaan baru itu sebenarnya adalah konsistensi, bro. Jadi konsistensi ini merupakan hal yang paling susah banget gue lakuin ya. Dan ya pokoknya gue pengen jadi orang yang terus konsisten gitu loh ya saat membangun, untuk terus konsisten melakukan sesuatu, untuk terus termotivasi dan bangkit setiap hari itu nggak gampang, bro, gitu kan ya. Kita pasti akan capek juga karena otak kita itu udah terbiasa melakukan hal-hal yang dulu, sehingga ya saat otak kita diberikan hal-hal yang semestinya nggak kita lakukan, semestinya bukan kebiasaan kita, itu bakal susah gitu loh otak untuk mencerna. Nah, terus baiknya gimana tuh? Baiknya adalah
lu nggak akan bisa mengubah 100% kehidupan lu, bro. Kita nggak akan bisa mengubah 100% kebiasaan kita. Nah, caranya adalah kita melakukan kebiasaan kecil tiap hari. Bisa 5 menit, 10 menit, 30 menit ya. Dan kalau bisa kalian melakukan kebiasaan itu dikasih level juga gitu. Jangan cuma kalian melakukan kebiasaan itu 5 menit terus sampai setahun gitu loh ya. Bisa 5 menit seminggu, minggu berikutnya bisa ditambah lagi 10 menit. Atau 5 menit dalam 1 bulan. Bulan berikutnya 15 menit. Sampai level-level yang lebih tinggi lagi. Dan ya mungkin banyak yang berpikiran kalau cara ini gak akan bikin kita untuk berhenti gitu loh, dari sifat malas gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian lakukan 5 menit, coba deh kalian lakukan 5 menit setiap hari dalam 1 bulan. Mungkin bagi kalian itu bakal mudah banget untuk dilakuin gitu kan ya. Dan ya otak kalian itu bakal bisa mencerna karena cuma 5 menit doang. Nah, nanti misalkan kalian sudah merasa bosen 5 menit ya, kalian bisa tambah lagi waktunya, dan itu bakal jadi kebiasaan baru. 1% 1 hari itu lebih baik, karena hal kecil yang dilakukan terus menerus itu bakal awet, bro, bakal panjang gitu, itu bakal mudah dilakukan ya. Kita juga pasti akan konsisten melakukannya. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Bagi kalian yang susah banget untuk produktif, ayo bro, semangat bro ya. Lakukan aja hal-hal kecil gitu kan ya, nggak apa-apa. Tapi kita bisa kok melakukan hal-hal kecil gitu kan ya, hal-hal yang mudah dulu. Nanti hal-hal yang besar pasti kita bisa lakuin dengan mudah. Dan untuk next video gue nggak bakal lagi buat video novep ini kan ya. Ya udah kebanyakan gitu loh, 1 bulan 2 bulan. Karena emang ya mungkin kalian juga bosen gitu loh nontonin video-video novep ini, nggak berguna gitu. Nah ya mungkin segitu aja video dari saya. Jangan pernah menyerah bro. Lakukan dulu hal-hal kecil, 1 tahun kemudian kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian inginkan. Semangat terus, jangan pernah menyerah.